berbicara dengan apa yang terjadi di momen proses gol tadi agak mengecewakan ya khususnya dari wasit. Tapi kalau kita berkaca dengan pertandingan terakhir di laga fase grup Indonesia 3 sama menghadapi Thailand, banyak sekali aksi-aksi momen benturan yang saat itu dilepas juga oleh wasit. Ya. Jadi saya rasa ini harus menjadi pemikiran tersendiri bagi para pemain agar lebih tangguh ketika dengan bola ataupun tanpa bola. Ya. Keuntungan bagi Indonesia dari set play kali ini. Muhammad Ashidik berkonsentrasi men-set up rekannya dengan sebuah upaya jarak jauh dari Akmal Rizky, on target tapi tidak mengganggu konsentrasi dari Thanatip Samralsuq, penjaga gawang Thailand. Dihalau tadi oleh Alfian. Ya, yang terpenting adalah para pemain secara mental harus tetap dengan plan di awal permainan ya. Keunggulan 1-0 yang dimiliki Thailand saat ini masih sangat mungkin untuk dikejar oleh para pemuda Indonesia ini. Edson Messi Sirait yang tentunya sudah mampu untuk bisa membobol gawang Thailand di ajang ini. Kembali upaya dari Thanapop tadi, jatuh sampai cetak gol Bunyarit. Tanggung tadi mampu dicuri bola. Satu aksi berbahaya lagi dipertunjukkan oleh Bunyarit Peciam. Kali sangat tangguh Bunyarit. Adakah sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bunyarit Peciam? Ya, kali ini akhirnya wasit menyatakan pelanggaran setelah Bunyarit jelas sekali kembali memberikan obstruksi terhadap Akmal. Sudah ada 2 foul yang dilakukan oleh Thailand. Dan kalau kita ingat di laga babak pertama menghadapi Thailand U16 ini, di menit ke-15 Thailand sudah mendapatkan 5 foul, tapi entah bagaimana caranya dengan jumlah waktu yang masih sangat panjang, ya. saat itu Thailand tidak mendapatkan foul ke-6, meskipun banyak sekali benturan yang terjadi. Ya, hal-hal menarik yang tersaji sepanjang persaingan di ASEAN Under-16 Boys Futsal Championship yang berlangsung di Thailand dengan kembali situasinya di awal laga tertinggal 1 gol. Indonesia U16 coba bangkit tentunya. Sudah ada pergantian yang dilakukan. Sudah tampil Muhammad Faisal Gumilang dan juga Muhammad Dafa Ramadan. Ya, pemain yang tampil sensasional di laga terakhir fase grup. Dafa dengan grace yang ia ciptakan. Muhammad Faisal Gumilang kali ini coba mengancam. Mampu diantisipasi oleh Thanapop. Ya, mulai banyak upaya-upaya untuk bisa menghancurkan konsentrasi para pemain Indonesia dari Sunet Thanapop. Balik dua kali ini bagi Indonesia. Jauh tadi Faisal Gumilang pun juga dengan Ibnu Alan. Umpan dari Ibnu Alan kepada Faisal. Mampu dihalau tadi. Transisi kali ini harus diwaspadai kembali, peluang bagi Thailand off the line. Aksi sensasional yang diperlihatkan tadi oleh Edson Messi untuk menggagalkan upaya Thanapop untuk bisa mencetak gol kedua bagi Thailand. Ya, ini aksi tracking back yang sangat baik dari Edson Messi. Bagaimana kembali Indonesia mendapatkan fast break yang gagal untuk diredam, membuat Sunet Thanapop mampu mendapatkan peluang beruntung. Edson Messi bisa menghadang. Dan sudut berujung lagi sebuah ancaman bagi pertahanan Indonesia. Sangat baik tadi upaya dari Muhammad Ibnu Ala dan kali peluang bagi Indonesia. Gol balasan mampu dicetak oleh Edson Messi yang lagi-lagi menemukan cara yang sangat jitu untuk membobol gawang Thailand. Game on 1-1. Ya, aksi dan respon yang begitu positif dari Garuda Muda Indonesia kita saksikan. Bagaimana dalam situasi transisi menyerang yang begitu cepat, Edson Messi tidak menyia-nyiakan umpan yang begitu matang untuk membuat gawang dari Thanatip Samralsuq kembali bergetar seperti yang ia lakukan di beberapa hari sebelumnya, Adi. Luar biasa aksi dari pemain yang memang tampil sangat positif. Kembali mampu untuk bisa membobol gawang Thailand. Edson Messi Sirait, upaya jarak jauh mampu diblok tadi oleh Muhammad Faisal Gumilang. Indonesia kali ini tampil semakin percaya diri setelah gol balasan. Gol penyama kedudukan yang mampu dicetak oleh Edson Messi. Ibnu Alan terhadang tadi oleh Thanapop Sunet. Kapten Thailand memang tampil begitu perkasa. Sebuah tembakan dari sudut sulit tadi dilepaskan oleh Bunyarit.
Ya, memang ada beberapa pemain yang sudah memiliki kesempatan bermain di tim senior dari Chonburi Blue Wave. Ya. Termasuk salah satunya adalah Bonjadit Pechtiam. Hingga tidak heran kenapa dia tampil begitu leluasa ya di kategori U16 ini. Ia bersama Puno Waksil Pakut menjadi pemain yang memang sudah menjadi bagian dari tim senior Chonburi Blue Wave. Usia sangat muda tidak menutup ya kesempatan mereka untuk berlaga di tim senior, karena kembali bukanlah sebuah kendala untuk usia, tinggal bagaimana di lapangan. Betul. Aksi dari para pemain ini yang membuktikan diri mereka dengan begitu luar biasa hingga dipercaya masuk ke bahkan tim senior di usia masih kurang dari 18 tahun. Yang perlu diperhatikan oleh para pemain kita adalah bagaimana jangan sampai pemain kita terprovokasi ya dengan banyaknya aksi-aksi dari para pemain Thailand yang memang ini satu hal yang nampaknya juga sudah diperhatikan oleh mereka. Ya. Paketan kedua dari Thailand juga sudah tampil kali ini. Ya, termasuk ada Tanchu Tawin. Pemainnya juga tampil begitu baik di turnamen kali ini dengan 5 gol yang sudah ia lepaskan. Kiriman bola berbahaya tadi hampir saja disambut oleh Ibnu Alan. Thailand coba menjawab dengan sebuah serangan tapi masih belum berhasil tadi. Tawin Tanchu. Ibnu Alan kembali ke sektor kanan. Bola dilebarkan ke flank sebelah kiri, disambut oleh Faisal Gumilang. Coba melaju dari area sentral, Faisal Gumilang. Jangan datarnya begitu berbahaya tadi, harus diantisipasi oleh Tanatip. Ya, menarik bagaimana kita melihat respon para pemain setelah tertinggal, justru mental para pemain ini tidak goyah ya. Bahkan tetap tampil dengan begitu luar biasa. Oh, satu bola di belakang dari pertahanan Indonesia tadi, sangat sigap Asmi Anugrah untuk bertindak mengamankan situasi. Ya, ini pemain asal Bandung yang memang terlihat di laga sebelumnya juga menjadi faktor kunci kenapa Indonesia bisa memberikan perlawanan hebat menghadapi Thailand. Ya, mendapatkan banyak tekanan tapi ada sekitar 6 hingga 7 save yang bisa ia tampilkan di laga tersebut. Perjuangan dari skuad asuhan Coach Reka Cahya berlangsung luar biasa di persaingan round robin ya. Betul. Di setengah kompetisi yang berlangsung. Tidak dibagi menjadi grup dengan meraih 8 angka dari 4 persaingan dengan 2 hasil imbang menghadapi Vietnam dan juga Thailand. Ya, luar biasanya Thailand sebelum laga melawan Indonesia sudah mencetak 29 gol dan hanya kebobolan 1 saja. Tapi di hadapan Indonesia mereka kebobolan 3 ya. Ini berkat ulah Brunei yang ada Betul. di persaingan kali ini. Oh, sayang dari bola di belakang dari laju pergerakan dari Al-Fayad Rafael Hairul. Ya, Rafa salah satu penampil bagus di babak fase grup round robin bagi Indonesia. Cirawit tadi bola mampu didispossess oleh Rafael Hairul. Satu peluang bagi Indonesia. Masih belum mampu untuk bisa mencetak gol kedua tadi, membalikkan keadaan. Aksi dari Rafael Hairul. Semakin mengancam Ibnu Alan. Sudut sempit sulit tadi, tapi sepertinya ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Ya, kembali ada obstruksi ya di ruang sempit. Hal ini dilakukan oleh Mononpol Wacirawit terhadap aksi Dava yang kembali begitu mengancam. Bahkan ada gerakan tambahan juga dari Sangsom Jirawat tadi. Ya, dan ini peluang dari Rafa tadi. Betul. Hampir saja mampu untuk bisa membalikkan keadaan. Rafael Hairul. Ya, Rafa total sudah mencetak 3 gol ya di laga fase grup. Dengan bebas kembali untuk Indonesia, disambut tadi oleh pergerakan lagi-lagi dari Rafael Hairul. Ya, cukup merepotkan upaya dari Natapong Poti Korpat untuk bisa melakukan hadangan. Kembali membuktikan bahwa Indonesia juga bisa mengancam dari situasi bola mati. Jaga gawang Tanatip Samral Suk begitu diuji, tendangan keras tadi ditawarkan oleh Dava Ramadan. Masih terbentur hadangan dari Tawin Tancuy. Ancaman belum berakhir, semakin bersemangat Indonesia untuk bisa membalikkan keadaan. Sepakan jarak jauh yang ditawarkan oleh Muhammad Dava Ramadan on target tadi membuat lagi-lagi Tanatip Samral Suk harus melakukan save. Ya, para pemain kita sudah mulai menemukan ritme dan ketenangan dalam membangun serangan. Hingga berkali-kali banyak sekali tekanan yang bisa dilepaskan dan wow, pelanggaran nampaknya. Rafa tadi dianggap melakukan hadangan ilegal terhadap pergerakan dari Natapong. Sebelum
Tendangan bebas akan didapat Thailand. Kembali pergantian dilakukan dengan menampilkan lagi Puno Wangsilpakun dan juga Buniarit Pechtiam. Konsentrasi penuh dari Asmi. Sudah Tanabob juga sudah berlaga lagi. Tendangan bebas bagi Thailand. Kondisi yang cukup berbahaya, tapi lagi-lagi ada blok yang sangat krusial dilakukan oleh Akmal Rizky. Ya, bisa menutup alur passing dari Sunet Tanapop. Dengan jarak jauh dan hampir saja disambut tadi di tiang dekat dari gawang Indonesia. Upaya dari Puno Wangsilpakun. Ya, dari apa yang kita lihat memang Thailand ini memiliki paketan pertama yang begitu membahayakan, Adi. Ya. Tapi beruntungnya bagi Indonesia, mereka memiliki gap kualitas ya antara paketan pertama dan paketan keduanya. Itu tidak dimiliki oleh Indonesia karena hampir merata bagaimana kualitas para pemain yang dibawa oleh coach mereka. Ini juga menjadi keuntungan hampir di setiap tim dari Timnas Futsal Putra Indonesia. Betul. Bagaimana di senior, di kelompok umur U19, U16 sangat merata. Peluang tadi, Fauzan coba layangkan umpan, gagal diarahkan kepada Altsani dan serangan balik dari Thailand. Asmi harus bergegas tadi, keluar untuk melakukan blok. Asmi Anugrah dengan satu aksi yang luar biasa. Ya, kembali begitu membahayakan. Sosok dari Boniarit Pechtiam menjadi pemain yang wajib diwaspadai. Dia memberikan umpan yang begitu matang dengan melakukan nutmeg. Gagal tadi Puno, serangan balik untuk Indonesia kali ini. Ada hadangan tadi terhadap aksi akselerasi Alfian Nur Hayadi. Ini juga akan menjadi hari yang panjang karena Narawit Sri Suwan adalah salah satu pemain yang sangat agresif, tapi juga memiliki kualitas tinggi. Akan menjadi satu pemain yang perlu diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Ya. Peluang lagi bagi Thailand, ada sapuan kaki tadi sepertinya dilakukan oleh Alfian Nur Hayadi terhadap Narawit Sri Suwan. Ya, kita saksikan bagaimana ia memiliki kecepatan dengan kendali bola yang begitu lincah. Dan tadi memang membuat Alfian sedikit terlambat. Peluang lagi bagi Thailand dan kembali situasi yang coba dimanfaatkan oleh Buniarit untuk bisa menembak ke arah gawang dari Asmi dan Indonesia. Tekanan terus dilakukan, kembali dari jarak jauh opsinya bagi Tanabob tadi. Agak terburu-buru untuk bisa berikan umpan tadi kepada Muhammad Altsani. Tanabob. Narawit Sri Suwan. Bali Buniarit Pechtiam. Tanabob memberikan back pass tadi. Dan ada sebuah violation di sini. Iya, nampaknya para pemain Thailand tidak menyadari bahwa bola belum tersentuh pemain Indonesia ya. Sehingga ketika bola kembali dioper kepada penjaga gawang, tentu akan menjadi satu kesempatan bagi Indonesia mendapatkan indirect free kick ataupun tendangan bebas tidak langsung, Adik. Dan ini kesempatan luar biasa bagi Indonesia. Akmal Rizky, sang kapten, menghadap bola, tunggu sokongan dari rekannya tentunya. Dia aksi yang berujung dengan violation ketika belum ada sentuhan dari pemain Indonesia. Betul. Dan kemudian bola diarahkan back pass kepada penjaga gawang Tanatip yang sebenarnya sudah tahu tadi ada kesalahan dari rekan-rekannya. Peluang kali ini tidak boleh dilewatkan oleh Indonesia U16. Satu kesempatan, gagal. Peluang berikutnya juga gagal tadi. Sepakan dari Akmal Rizky. Masih ada Alfian on target tapi tidak menyulitkan aksi dari Tanatip Samralsup. Ya, sudah kembali bisa mengancam, tapi Tanatip Samralsup melakukan hadangan yang sangat baik. Intercept dari kapten kita Akmal Rizky. Alfian coba mengolah bola, digagalkan tadi dengan pressing dari Narawit. Tanabob di belakang dari pergerakan Buniarit. Ada kesalahan yang berbuah keuntungan bagi Indonesia. Ya, ini adalah scene yang memperlihatkan bahwa para pemain Thailand pun sudah mulai tidak nyaman dengan setup serangan mereka, Adi. Pressing kita membuat para pemain Thailand mulai terganggu kali ini. Alfian Nur Hayadi tendangan kaki kiri dilepaskan tadi oleh Muhammad Asyidik, juga masih terhadang. Wow. Bola untuk Thailand. Agak mengherankan, cukup jelas tadi ada bola yang terkena terhadap satu pemain Thailand yang melakukan pressing sebenarnya. Tanawat, flank sebelah kiri disambut kendali dari Buniarit. Umpan direct tadi gagal dikendalikan oleh Puno Wangsilpakun. Asmi berikan pendek, kesempatan bagi Ibnu Alan tadi. Oh, sayang dari bola yang tidak sempurna diperlihatkan oleh Hedson Messi Sirait. Menuju
ke 10 menit akhir persaingan di babak pembuka masih berimbang 1-1. Kembali ancaman dari Thailand lagi bisa dicegah tadi oleh Muhammad Ibnu Alan. Ya, Ibnu Alan begitu fokus dan bisa menutup ruang umpan tarik yang sedang diincar oleh Narawit Sriswan. Dari Pejdiam melakukan kick in untuk Thailand. Narawit Sriswan kali ini punya kendali bola yang memang cukup impresif. Berikan kepada Tanatif. Terhadang tadi Tanatif Samralsuk. Dan ada aksi dari para pemain Indonesia termasuk Dava. Tapi bukan sebuah pelanggaran tadi, Dava yang sempat terjatuh. Faisal Gumilang, umpan yang tidak bisa diarahkan dengan tepat kepada Edson Messi. Balik kesempatan bagi Thailand, lagi mampu dihadang oleh Dava. Dan berikutnya Ibnu Alan melakukan blocking dan Asmi hampir saja tadi. Bola yang terlepas, dia harus bereaksi cepat untuk mengamankan situasi. Ya, sedikit tidak tenang respon dari Asmi ketika mendapatkan bola yang memantul tinggi hasil sepakan dari Narawit Sriswan. Narawit Sriswan kick in. Duniarit tadi dari sudut sempit coba raket bola menuju gawang. Bukanlah opsi terbaik yang dipilih oleh Tanawat. Ya, dan struktur pertahanan dari Indonesia juga sudah mulai tertata dengan rapi kali ini. Tidak banyak space yang dimiliki oleh para pemain Thailand ketika mencoba menyerang. Ya, Ibnu Alan terhadang tadi. Dava Ramadan kali ini dibantu oleh Ibnu dan juga Faisal Gumilang. Dari bola dari Faisal Gumilang. Dengan berbahaya tadi dilepaskan. Cukup mengejutkan penjaga gawang Tanatif. Aksi dari Faisal Gumilang. Duniarit Kesempatan. mampu dihentikan. 3 lawan 2 di zona pertahanan Thailand. Peluang berbahaya didapat oleh Indonesia. Tendangan keras tadi. Masih mampu juga diblok, kesempatan yang tidak dilewatkan tadi oleh Rafael Hairul. Ya, ini juga gambaran bagaimana struktur pertahanan Thailand ketika kehilangan bola masih belum sempurna juga. Ya, sayang satu sampai ke jarak jauh dari Faisal Gumilang melambung jauh dari sasaran. Ya, upaya set up bola mati yang sayang sekali. End product shootingnya tadi masih tinggi dari Faisal Gumilang. Indonesia U16 yang hampir saja bisa menyapu bersih kemenangan sebelum berlaga di partai pamungkas ini. Ya, betul. Ada 2 hasil imbang yang terjadi akibat mereka melepas keunggulan di kedua laga tersebut menghadapi Vietnam dan juga Thailand. Kali ini kesempatan bagi Dava Ramadan, terjatuh tadi Faisal Gumilang, tidak ada pelanggaran. Laga berlanjut dengan serangan balik dari Thailand juga tidak berbuah. Adanya ancaman tadi ketika umpan dari Jerawat Sangsong tidak bisa dimanfaatkan, masih tergeletak. Muhammad Faisal Gumilang dengan benturan di bagian kepala belakang sepertinya terkena permukaan lapangan ya. Iya, bahkan kalau kita melihat bagaimana cara Faisal jatuh, saya rasa ada sedikit obstruksi dari Tawin Tancu. Ada gerakan tarikan ini ya yang membuat pada akhirnya kita melihat, dan mungkin gerakan tambahan yang tentunya perlu untuk diperhatikan oleh wasit sebenarnya. Apalagi dengan challenge yang ada ini perlu untuk membuat keputusan dari wasit lebih terukur, Adi. Ada kura-kura kaki yang masuk ke bagian kepala belakang. Betul. Sangat berbahaya. Tadi sempat berpikir mungkin kontak dengan permukaan lapangan, ternyata ada gerakan kaki tambahan tadi. Yes. Dan tadi cara Faisal terjatuh juga sebelumnya pasti ada obstruksi tersendiri ya dengan tarikan yang membuat keseimbangan dari Faisal jatuh. Tapi yang kembali terlihat setelah Indonesia kehilangan bola, Thailand pun gagal memaksimalkan kesempatannya karena lagi-lagi paketan pertama dan paketan kedua mereka nampaknya memiliki gap tersendiri ya. Sehingga ancamannya relatif minim sejauh ini dari paketan kedua yang mereka tampilkan. Aksi dari Dava dan kemudian ini dia ada kontak yang terjadi dengan kaki sebelah kiri ya. Ya, betul. Dari Tawin Tanjue yang masuk ke bagian belakang kepala dari Faisal Gumilang yang harus ditarik keluar. Satu upaya tandukan tadi dari Rafael Hairul. Distribusi panjang gagal digapai bola oleh Tawin Tanjue. Rizky sudah berlaga lagi. Dava berikan kepada Alfian kali ini kembali. Akmal Rizky. Dan umpan tadi maksudnya kalah Rafael Hairul. Mampu diantisipasi oleh hadangan dari Natapong Potikorpat.
Kick in dari Dava Ramadan. Akmal Rizky, Dava lagi melaju berbahaya, sangat positif tapi mampu dicuri bola tadi dari penguasaan Dava. Satu serangan yang coba dilancarkan tapi juga kurang sempurna. Akselerasi dari Tawin Tanjui. Ya, kembali menunjukkan bagaimana para pemain Thailand mulai kebingungan juga untuk bisa membangun serangan ketika mereka mendapatkan kesempatan. Alfian Nur Hayadi tadi kendali dengan bagian paha dari Hedson Messi right sang pencetak gol balasan. Ya, Belum sempurna. Mulai ada kombinasi paketan dari coach Reka kali ini dengan memainkan Hedson Messi dan juga Alfian. Yang dituju adalah Natipong dan harus benar-benar sikap tadi Asmi Anugrah untuk bisa membaca situasi. Kick in Thailand akan diambil oleh Wajirawit. Wajirawit Manonpol dan peluang di sudut sempit tadi coba dimanfaatkan oleh Natipong Petik Horpat. Terima bola jauh dengan kendali dada yang sangat apik dan Hedson Messi hampir mampu lagi untuk bisa mencetak gol bagi Indonesia. Upaya luar biasa dari Hedson Messi Sirait. Ya, ini permainan direct yang berjalan optimal membuat Hedson Messi bisa memutar bola dan melepaskan tendangan tadi. Dan penjuru mampu digagalkan dengan aksi hadangan dari Wajirawit. Asmi dengan jarak jauh yang dilepaskan tadi menyengat tangan dari Tanati. Serangan balik tapi bola bisa diamankan oleh Akmal Rizky. Ya, Akmal bisa melakukan respon cepat terhadap pergerakan lawan yang sudah cukup terbuka tadi. Upaya dari Jirawat Sangsom. Bikin untuk Thailand. Tanah Bob. Narawit, tendang jarak jauh dari Narawit. Seri Suwan tadi menyamping dari sisi sebelah kiri penjaga gawang Asmi Anugrah. Akmal Rizky kembali memulai tekanan. Alfian tadi. Wow. Hold up play berputar luar biasa. Hedson Messi Sirait. Kendali bola yang begitu impresif disajikan dirinya. Penjauh dari Asmi agak terburu-buru tadi. Ya, ada klaim back pass ya dari para pemain Thailand, tapi nampaknya wasit melihat sudah ada sentuhan dari satu pemain Thailand yang tadi coba melakukan pressing. Inilah memang pentingnya wasit untuk terus fokus melihat aliran bola ya kalau di futsal. Ya. Nyarit Ciam juga sudah berlaga lagi dari flank kanan, coba untuk mengancam tadi pergerakan dari Muhammad Fauzan Asidik. Tanah Papsunet masih dalam kedudukan sama kuat 1-1. Setelah gol kilat dari Thailand bisa disamakan oleh aksi impresif dari Hedson Messi. Dan setelah gol dari Hedson Messi, jelas arah laga dikuasai oleh Indonesia. Betul. Para pemain kita sudah mulai lebih tenang dengan menjalankan game manajemen dari pelatih, dan eksekusi taktik dari para pemain juga sudah jauh lebih efektif tadi. Ya, satu kesempatan kali ini upaya first time tadi yang sangat berbahaya dari Narawit. Ya, ini perlu untuk diperhatikan bagaimana tadi Narawit Srisuwan bisa begitu bebas mendapatkan bola dari situasi kick in. Muhammad Ibnu Alan lagi peluang bagi Hedson Messi. Ibnu Alan gagal untuk bisa kuasai bola dengan apik tadi. Tanah Papsunet. Narawit Srisuwan. Pemain yang sangat berbahaya bergerak di area pertahanan dari Indonesia. Bola coba diamankan tadi oleh Fauzan Asidik, bukanlah clearance terbaik. Peluang lagi bagi tim tuan rumah. Digagalkan tadi Bunyarit. Transisi kali ini coba dimanfaatkan, tapi ada recovery yang sangat luar biasa dari Bunyarit. Dan pelanggaran baru saja terjadi, ada foul terhadap Bunyarit Pechtiam. Ini salah satu pemain paling komplit secara skill yang dimiliki oleh Thailand. Bunyarit juga mampu melindungi bola dengan baik. Meskipun sempat dicuri oleh Hedson Messi, tapi dia juga melakukan respon dengan melakukan pressing. Dan akhirnya membuat pelanggaran dimiliki oleh Thailand momen ini. Alfian Nur Hayadi dengan tarikan jersey yang tadi memberikan tendangan bebas untuk Thailand, cepat diambil tadi oleh Jirawat Sangsom. Kembali Jirawat Sangsom. Umpan melebar yang tidak terarah dengan baik tadi dilepaskan oleh Narawit Srisuwan. Ini kredit kepada press yang dilakukan oleh Ibnu Alan dan kawan-kawan. Betul. Ibnu Alan di momen terakhir juga bisa membuat Thailand kehilangan
momentum ya. Asmi tadi agak terkejut dengan bola yang bergulir di hadapannya. Kali ini peluang bagi Thailand kembali, ada double up tadi. Peluang dari area sentral coba dimanfaatkan dan sebuah tendangan berbahaya. Asmi harus dengan terukur tadi mengamankan situasi. Siapa akan mengancam dari Jerawat Sangsom. Ada press lagi berbuah ancaman bagi pemain Indonesia, tapi umpannya sangat baik dan peluang kali ini gagal dimanfaatkan oleh Faisal Gumilang untuk bisa mencetak gol bagi Indonesia. Ya begitu gila tadi kombinasi yang dilakukan oleh pemain Indonesia Adi. 2 lawan 2, Faisal Gumilang. Ada opsi pas yang tidak dipilih tadi ketika Rafael Hairul sebenarnya di posisi yang sangat baik. Betul, Faisal sedikit terburu-buru tadi untuk melepaskan tembakan di saat masih ada kesempatan untuk membangun kombinasi permainan saya rasa. Rafa kembali bisa kuasai bola. Tendangan keras dari Rafa dari jarak jauh. Menyamping tadi di sisi kanan gawang dari Thailand. Ya, beberapa kali para pemain kita mencoba untuk melakukan tembakan dari luar circle. Cukup mengancam, tapi saya rasa kalau melakukan kombinasi dengan lebih sabar, mungkin hasilnya lebih efektif tadi. Karena dengan tendangan-tendangan jarak jauh seperti tadi, dengan penjaga gawang Thailand, Thanathip Samralsup yang juga memiliki postur optimal, bola biasanya akan mudah untuk diredam ya. Tapi jika melakukan kombinasi, bukan tidak mungkin pertahanan Thailand bisa lebih dibuka lagi. Ya. Thanathip Samralsup penjaga gawang yang punya kemampuan untuk bisa mendapatkan posisi dengan baik dan juga shot blocking ability-nya luar biasa. Jerawat Sangsom ganggu tadi oleh Faisal Gumilang. Jerawat coba mendapatkan return pass, gagal dimanfaatkan dengan baik. Ya, sedikit deras bola yang didapatkan oleh Jerawat Sangsom. Dia selalu mendapatkan space sebenarnya. Umpan panjang yang dilepaskan Ibnu Alan tadi tidak mampu dimanfaatkan. Ya, salah satu faktor kenapa Thailand bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di laga terakhir fase grup adalah ketika Indonesia mencoba bermain lebih reaktif dan banyak menginginkan bola-bola panjang. Hal ini tentu perlu untuk diperhatikan juga oleh Coach Reka. Jangan sampai hal itu kembali terulang karena mungkin saja momentumnya akan bisa dimanfaatkan oleh Thailand seperti di laga tersebut. Balik satu tarikan terhadap jersey pemain Thailand, kali ini Tanapop Sunet yang ditarik jersinya oleh Kisnullah Altsani. Betul. Wisnu tadi melakukan tarikan yang cukup jelas terhadap Tanapop Sunet yang sudah bergerak ke area kosong ketika coba menyerang. 4 team foul untuk Indonesia, 3 untuk Thailand. Dia juga harus diwaspadai tentunya. Buniarit ada 2 pemain. Double up yang sangat baik, tapi Buniarit masih mampu untuk bisa menemukan celah tadi. Padahal 2 punggawa dari Garuda Muda sudah berupaya menutup, tapi kualitas yang dimiliki oleh Buniarit Pachtia memang begitu dahsyat. Dan Thailand sangat disayangkan sudah mampu berbalik lagi untuk bisa meraih keunggulan 2-1. Ya, kita saksikan dengan sabarnya dan memanfaatnya lengahan dari pressing dari Kisnullah. Akhirnya Bonjari mendapatkan space yang tidak ia sia-siakan. Tendangannya begitu kencang untuk mengoyak gawang Indonesia. Thailand kembali unggul 2-1 melalui gol ke-9 dari Bonjari Pachtiam di laga turnamen kali ini. 9 gol dengan mungkin salah satu yang paling penting ya sepanjang ajang ini karena terjadi di laga pamungkas. Dan bagaimana tadi Buniarit Pachtiam bisa menemukan celah yang sangat tipis. Padahal 2 punggawa Garuda Muda berupaya untuk bisa mencegah tendangan dilepaskan Buniarit, tapi memang kualitas pemain yang satu ini begitu istimewa dan ini harus benar-benar diwaspadai lebih jeli lagi oleh para pemain Indonesia U16. Ya, dan Indonesia tadi kebobolan ketika Thailand menggunakan paketan pertama dan Indonesia paketan kedua. Dan sayangnya di momen tadi memang Muhammad Hisnullah serta Dava melakukan pressing yang agak tanggung. Pressing yang agak tanggung ini tentu memberikan space yang tentunya tidak disia-siakan oleh Bonjari yang memiliki kemampuan dalam hal tendangan jarak jauh yang powernya juga begitu terlihat optimal di momen tadi, Adi. Ya. Under 4 minutes di persaingan babak pertama. Lagi tertinggal Indonesia. Upaya dari Coach Reka Cahya di sisi lapangan untuk kembali memberikan solusi terhadap kendala dan juga mencetak blueprint dari skema tekanan yang harus lebih tersusun rapi. Satu bola over the top tadi coba dimanfaatkan oleh Tanapop. Bisa dicegah oleh Ibnu Alan. Serangan balik kali ini Ibnu Alan dari flank sebelah kiri dihadang tadi oleh Buniarit Pachtiam. Ya, kita juga melihat bagaimana pertahanan Thailand kembali menjadi kompleks setelah momentum yang mereka dapatkan
keputusan para pemain untuk bermain lebih direct di 5 menit terakhir ini justru membuat Thailand kembali mendapatkan ritmenya, Adi. Ya. Ban panjang tadi tidak menjadi kendala bagi Indonesia. Waktu masih cukup panjang jelang halftime. Bismillah, tentunya sangat disayangkan tadi agak terlambat menutup celah yang dimanfaatkan oleh Budiarit untuk bisa melepaskan eksekusi. Faisal Gumilang kali ini upaya bangkit dari Garuda Muda untuk kali kedua di persaingan partai pamungkas menghadapi host Thailand. Kesulitan tapi kembali coba untuk melewati Budiarit tadi. Dava. Edson Messi Sirait kepada Ibnu Alan. Pressing luar biasa mengganggu Ibnu Alan, tapi recovery yang luar biasa dari Ibnu Alan kali ini melaju menggiring bola. Ibnu Alan coba memfeed bola kepada Edson Messi, agak terlambat tadi untuk melepaskan umpan. Ya, selain memang Ibnu Alan juga sedikit terlambat, tapi opsi passing bagi Ibnu Alan juga sangat terbatas ya. Hanya Edson Messi di tiang kedua, sedangkan sayang sekali tadi Faisal Gumilang terlambat bergeser untuk membuka pertahanan dari Thailand. Pelatih Pat Sriwijaya tentunya tahu betul timnya harus mengamankan keunggulan. Lagi ada ancaman dari Edson Messi. Indonesia coba lagi berjuang untuk bisa samakan kedudukan jelang halftime. Faisal Gumilang tadi melakukan cover. Ya, defense yang sangat baik untuk menghentikan irama serangan dari Thailand, dan nampaknya ini tidak disia-siakan oleh Pat Sriwijaya sebagai pelatih untuk bisa mengambil timeout, apalagi melihat Indonesia yang secara grafik serangan mulai kembali terlihat di beberapa menit terakhir ini. Timeout diambil oleh Thailand, membreak ritme dari Indonesia dan juga kesempatan bagi Pat Sriwijaya untuk bisa menggambarkan mungkin sebuah play defensif justru. Ketika ada ancaman-ancaman yang terus dilontarkan oleh Garuda Muda menuju ke gawang dari Thanatip Samralsup menuju akhir persaingan di babak pertama. Ya, dan kembali ya, para pemain kita juga harus lebih percaya diri lagi dalam melakukan kombinasi permainan, khususnya ketika menyerang. Karena itu adalah situasi yang kerap ditampilkan dengan begitu baik di banyak momen di laga-laga sebelumnya. Sayang sekali di laga ini para pemain terkesan untuk memaksakan tendangan-tendangan jarak jauh ataupun langsung memberikan bola direct ke depan, yang justru membuat Indonesia kehilangan momentum sendiri dari penguasaannya, Adi. Dua tim terbaik di aksi round robin kemudian bertemu lagi di partai pamungkas. Sebuah third kali ini dan tipis tadi. Satu ancaman berbahaya yang lagi-lagi ditampilkan oleh Puno Wangsil Pakun. Puno Wangsil Pakun ini press resistant ya, begitu sulit ya untuk dihadang, diganggu, di-press, masih mampu untuk bisa mencetak separasi di antara dirinya dengan pemain bertahan Indonesia. Ya, kemampuan dirinya melepaskan diri dari pressing dan marking lawan ini memang begitu memukau. Dan tidak jarang dia bisa menciptakan space bagi dirinya sendiri. Ya, kembali tapi kali ini gagal. Ada upaya dari Faisal Gumilang yang harus dilanggar. Pelanggaran keempat bagi Thailand, berimbang saat ini tim foul. Ya, dari Puno Wangsil Pakun yang bolanya dicuri kali ini oleh Muhammad Faisal Gumilang dan membuat Faisal nampaknya terpaksa harus dijatuhkan. Ini juga menjadi tim foul keempat bagi Thailand. Konsentrasi penuh dari Faisal Gumilang. Kita harapkan akan ada gol tercetak bagi Indonesia. Gagal tadi dengan blok dari Tanabab Sunet. Kali Faisal lagi cukup cerdik dia untuk melepaskan diri. Coba mengumpan tapi bisa dihentikan oleh Tanabab Sunet. Serangan balik lagi, peluang lagi bagi Thailand. Dan Asmi harus benar-benar tepat tadi mengambil keputusan dalam bloknya. Karena kembali peluang bagi Budiarit HDM begitu mengancam. Iya, Budiarit lagi-lagi bisa mengancam di situasi yang sudah sangat sempit sebenarnya. Terus bisa menebar ancaman dan ini perlu diperhatikan oleh para pemain muda Indonesia. Bikin untuk Thailand. Budiarit berikan bola tadi kepada Tanabab. Dia layangkan tendangan datar on target tapi masih bisa diamankan oleh Asmi Anugrah. Hitungan detik tersisa di persaingan babak pertama. Akankah ada satu peluang lagi yang bisa dimanfaatkan Indonesia U16 untuk menyamakan kedudukan di laga yang berlangsung begitu menegangkan. Dava tersentuh tiang gawang. Aksi rebound gagal tadi Faisal Gumilang karena ada save yang sangat cemerlang dari Thanatip Samralsup. Ya, ini yang perlu dilakukan, para pemain bisa berkombinasi. Ada gerakan screen yang sangat baik dari Faisal. Dan sebelumnya Dava bisa melepas tendangan, namun sayang tiang gawang menghadam.
Dan di momen terakhir sudah ada space, namun lagi-lagi penyelamatan Tanap Samralsuk menggagalkan peluang Indonesia, Adi. Iya, save of the tournament. Ya. Dan bukan tidak mungkin bisa memberikan title ya untuk Thailand. Ini adalah satu penyelamatan yang begitu sensasional. Betul. Dari Tanatip Samralsuk sudah berupaya luar biasa tadi. Para penggawa Garuda Muda. Edson Messi Sirait dengan shielding yang sangat baik tadi. Asmi, kuasai bola sejenak, berikan pendek kepada Ibnu Alan. Dua opsi di kedua flank, dia memilih ke sektor kanan. Ada Dava kali ini menggiring bola dari flank sebelah kanan. Faisal Gumilang bergerak mengancam ke area sentral. Faisal! Jelang halftime! Jelang halftime adalah momen yang begitu krusial dan dimanfaatkan oleh Faisal Gumilang merobek jalan Thailand. 2-2, satu aksi fenomenal dari Faisal Gumilang. Tendangan jarak jauhnya gagal, diselamatkan oleh Tanatip. Ya, apa yang dilakukan Dava sebenarnya itu adalah kisi-kisi sebelum gol yang dicetak oleh Faisal Gumilang. Ada Edson Messi yang melakukan screen yang membuat adanya space yang dimiliki oleh Faisal, dan Faisal di momen tadi tidak menyia-nyiakan dengan tendangan yang begitu keras untuk mengoyak gawang Gajah Putih Thailand di kedudukan 2-2 di kali ini. Akhir dari persaingan dan aksi penutup yang begitu apik tersaji dari build up Indonesia. Pelatih Pat Sriwijaya terlihat begitu kecewa pun juga dengan beberapa bintang dari Thailand termasuk Boni Yarit, karena Indonesia U16 mampu menyamakan kedudukan di momen yang begitu vital di laga ini. Aksi luar biasa dari tendangan tepat sasaran Faisal Gumilang membuat situasinya berimbang 2-2 di akhir persaingan babak pertama. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya untuk Anda.